Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Dwi Saputra dengan NIM 105241491. Di sini saya akan membahas kasus nyata serangan ransomware pada sistem operasi Windows di lingkungan PDNS 2 Pusat Data milik pemerintah. Kasus ini terjadi pada Juni 2024 dan berdampak besar pada layanan digital publik. Untuk penjelasannya, PDNS 2 adalah pusat data yang digunakan pemerintah untuk menyimpan sistem penting seperti layanan imigrasi, pajak daerah, dan administrasi publik. Jika sistem ini terganggu, layanan ke masyarakat bisa berhenti. Pada pertengahan Juni 2024, pusat data ini terkena serangan ransomware dan itu jadi masalah nasional. Untuk kronologinya, sekitar tanggal 17 Juni gangguan mulai terjadi. MV atau virtual machine mulai bermasalah. Untuk tanggal 20 Juni, Kominfo mengumumkan terkena serangan ransomware. Tanggal 21 sampai tanggal 22 Juni layanan imigrasi lumpuh, terjadi antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Gusti Ngurah Rai. Terus tanggal 23 Juninya terungkap bahwa ransomware menggunakan BitLocker bawaan Windows. Untuk akhir Juni, migrasi sistem ke server cadangan dan pemulihan layanan dimulai. Terus untuk jenis kerentanannya, yang pertama di Windows Defender dimatikan, sistem kehilangan perlindungan dasar. Seterusnya ada akun admin bocor, hacker berhasil dapat diakses sebagai administrator. VM tidak disegmentasi, semua server terhubung, satu kena semua kena. Terus ada backup offline, tidak ada atau tidak siap, tidak bisa cepat memulihkan sistem. Terus ada sistem operasi yang terdampak. Untuk penjelasannya, sistem utama yang diserang adalah Windows Server. Mungkin versi tahun 2019, tahun 2016, dan tahun 2019 yang digunakan untuk mengelola layanan pemerintahan. Virtualisasi kemungkinan menggunakan Hyper-V, artinya seluruh sistem yang berbasis Windows jadi target utama serangan ini. Dan untuk dampak serangannya, seperti layanan publik terganggu, imigrasi, pajak, dan lain-lain. Ribuan warga tidak bisa dilayani di bandara. Jadi bandara tuh kayak chaos gitulah. Chaos bandara teh. Data dan aplikasi terkunci, tidak bisa diakses. Jadi mungkin ada sedikit kepanikan yang terjadi pada saat itu tuh. Kerugian operasional dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi pemerintahan. Seterusnya ada upaya mitigasi. Pemerintah memindahkan sistem ke server cadangan. Audit dan investigasi dilakukan bersama BSSN dan penyedia sistem. Seterusnya belum ada informasi jelas soal backup sebelumnya. Terus kita juga perlu evaluasi lebih lanjut soal sistem proteksi dan respon terhadap insiden. Seterusnya ada refleksi dan pembelajaran. Proteksi OS seperti antivirus tidak boleh dimatikan untuk alasan yang kuat. Terusnya ada akses administrator harus dibatasi seperti menggunakan prinsip less privilege. Terus ada segmentasi jaringan atau VM, sangat penting untuk membatasi penyebaran serangan. Terus ada backup, harus dilakukan secara rutin, offline, dan tentunya harus diuji. Dan seharusnya juga untuk tim IT harus punya pelatihan penanganan insiden dan simulasi rutin. Dan seterusnya untuk kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan kecil dalam pengelolaan sistem operasi bisa menyebabkan kerusakan yang besar. Keamanan sistem bukan hanya soal alat,
tapi soal desain, pengelolaan hak akses, dan kesiapan tim. Kita sebagai mahasiswa IT mulai menanami bahwa keamanan OS adalah bagian krusial dalam infrastruktur digital. Mungkin segitu saja yang bisa saya analisis dan saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.